Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria kaya tahu wanita yang dia tolong dan bekerja di rumahnya selama 4 tahun adalah ibu yang meninggalkannya 28 tahun yang lalu. Seorang pria kaya dan seorang wanita tua dihubungkan oleh takdir yang aneh yang mereka temukan setelah 4 tahun hidup di bawah satu atap. Derasnya hujan di jendela dan dentuman gemuruh yang terdengar di langit mengalihkan perhatian Dylan yang sedang sibuk dengan laptopnya. Dengan marah, dia berjalan ke jendela ruang tamu untuk menutup tirai ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Seorang wanita berdiri basah kuyup dan menggigil di tengah hujan lebat, menatap rumahnya. Bahkan dalam kegelapan malam, dia bisa melihat sosok lemahnya gemetar karena kedinginan di luar. "Lira sayang," dia memanggil istrinya. "Apakah kamu menelpon seseorang ke rumah?" "Tidak, aku tidak melakukannya, Dylan," jawabnya bergabung dengannya di jendela. "Siapa di sana? Apakah kita mengenalnya?" Dia bertanya. "Wanita di luar sana. Dia hanya berdiri di tengah hujan." Lira memandang keluar jendela dan menggelengkan kepalanya. "Entahlah, dia kelihatannya sudah tua. Mari kita tanyakan apakah dia butuh bantuan." Jadi Dylan dan Lira turun dan keluar, membawa payung dan selimut ekstra untuk wanita tua itu. Begitu wanita tua itu melihat mereka, Dylan melihat kepanikan di matanya. "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Dylan, melindunginya di bawah payung cadangan. "Bisakah kami membantumu dengan sesuatu?" Saya tidak tahu," katanya. Saya tidak punya tempat tinggal di sini. Saya baru di kota ini dan tidak tahu harus kemana." Wanita itu tidak membawa barang bawaan yang membuat Dylan dan Lira bingung. Dia bisa saja berpura-pura, pikir mereka. Dan mereka punya 2 anak di rumah. Mereka tidak ingin mempertaruhkan keselamatan mereka dengan membiarkan orang asing masuk. Tetapi sesuatu tentang wanita itu memberitahu Dylan bahwa dia bukanlah ancaman. "Apakah Anda punya keluarga yang bisa kami hubungi, Bu?" tanya Lira. "Kita bisa menelpon polisi." "Oh tidak," teriaknya. "Saya tidak punya keluarga. Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan, anak-anak. Saya tidak tahu mengapa saya hanya berhenti di sini. Saya harus pergi." "Tidak apa-apa," Dylan menghentikannya. "Masuklah, Anda akan sakit kedinginan. Minum tehlah bersama kami." Jadi Dylan dan Lira membawanya masuk. Lira memberinya beberapa pakaian bekas ibunya dan setelah wanita tua itu mengeringkan dan berganti pakaian, mereka semua minum teh bersama. "Saya Marlin," kata wanita tua itu kepada Lira dan Dylan yang telah mendiskusikan untuk memperkerjakannya sebagai pembantu di dapur. Dia tampak baik-baik saja dan Lira membutuhkan bantuan untuk pekerjaan rumah. "Terima kasih untuk tehnya," kata Marlin. "Saya sangat membutuhkannya." "Jadi Anda bilang datang ke sini untuk mencari pekerjaan?" tanya Lira. "Apakah Anda ingin bekerja untuk kami? Kami memiliki 2 anak yang sedang tidur sekarang. Anda dapat menemui mereka di pagi hari dan saya butuh bantuan untuk mengurus rumah." "Benar-benar?" tanya Marlin. "Apakah Anda benar-benar akan memperkerjakan saya?" "Ya, kenapa tidak?" kata Dylan. "Selama Anda tidak keberatan. Kami juga memerlukan informasi Anda." "ID apapun, kami tidak bisa menahan siapapun di rumah." "Oh, oke," kata Marlin. "Tapi saya butuh bantuan untuk itu. Saya dirampok tepat setelah meninggalkan stasiun. Jadi saya butuh laptop atau semacamnya. Saya cukup bijak untuk menyimpan salinan digital." "Sempurna," Dylan tersenyum.
Kamu bisa istirahat di kamar tamu malam ini, Marlin." Itu 4 tahun yang lalu. Marlin mulai bekerja sebagai pembantu di rumah Dylan dan Lyra 4 tahun lalu setelah Dylan melindunginya dari hujan. Tetapi dia dengan cepat menjadi seperti keluarga bagi mereka. Anak-anak mereka, Aaron dan Lisa, dengan penuh kasih sayang memanggilnya Nenek Marlin, dan seluruh keluarga memujanya. Tapi di hari ulang tahunnya tahun itu semuanya berubah. Dylan dan Lyra merencanakan perayaan mewah untuk Marlin dan mengundang semua orang yang mereka kenal. Marlin meniup lilin, makan malam terindah bersama keluarganya dan menerima banyak hadiah berharga. Setelah semua pergi, dia sibuk membuka kado bersama Aaron dan Lisa. Sementara itu, Dylan pergi ke kamarnya untuk mengambil sesuatu dan melihat laptopnya tertinggal. Dia akan menutupnya ketika sebuah pesan di profil sosialnya di Facebook menarik perhatiannya. "Selamat ulang tahun, Marlin tersayang. Aku harap kamu mengalami hari-hari terbaik dalam hidupmu sekarang karena kamu telah menemukan putramu, anak laki-lakimu. Dia pasti sangat mencintaimu." Dylan merasa jantungnya jatuh ke lantai. 28 tahun yang lalu dia tanpa perasaan ditinggalkan oleh ibunya di depan pintu tempat penampungan ketika dia masih kecil berusia 3 tahun. Dia tidak pernah datang mencarinya dan dia tidak pernah bisa menemukannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Terkejut, Dylan masuk ke ruang tamu dan melihat Marlin tersenyum dan bermain dengan anak-anaknya. Dia merasa jijik dan marah. "Marlin," dia menangis. "Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa?" Marlin berbalik dan melihat Dylan menangis. "Sayang," kata Lyra prihatin. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Aku ingin tahu yang sebenarnya, Marlin. Atau haruskah aku memanggilmu ibu?" "Apa?" Lyra terkesiap. "Ibu?" Mata Marlin berkaca-kaca. "Maafkan aku, Dylan," katanya. "Aku tidak ingin menipumu selama ini. Maafkan aku." "Apalagi yang kau bohongi, hah?" dia berteriak. "Katakan padaku, sialan, kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu datang ke sini dan menyakitiku lagi?" "Dylan," bisik Marlin. "Maafkan aku," katanya. "Aku tidak punya pilihan. Kamu adalah anak laki-laki berusia 3 tahun. Kamu membutuhkan rumah yang penuh kasih sayang, dan aku tidak akan pernah bisa memberimu itu. Aku didiagnosa menderita kanker, dan aku tidak pernah berpikir aku akan menjalaninya, Dylan. Jadi aku harus melepaskanmu. Aku datang untuk menjemputmu saat kankerku sembuh, tapi sudah terlambat. Sebuah keluarga kaya telah menerimamu dan mereka bilang kamu bahagia. Aku bahagia untukmu, Dylan. Jadi aku menjauh dan memperhatikanmu dari jauh selama ini. Lihat dirimu, kamu kaya dan sukses hari ini. Itu karena asuhan mereka. Aku sangat berterima kasih kepada mereka dan aku minta maaf. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa menahan diri saat kamu membawaku 4 tahun lalu. Aku tidak bisa. Aku takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku minta maaf." "Keluar!" teriak Dylan. "Tidakkah kamu pikir kamu terlalu jahat untuk mendapatkan kebaikan seperti itu? Kamu tidak bisa begitu saja masuk ke dalam hidupku dan kemudian keluar. Pergi saja." "Dylan sayang," kata Lyra, "mari kita bicara tentang itu." "Tidak apa-apa, Lyra," kata Marlin sambil menangis. "Aku pantas menerima ini. Seharusnya aku tidak membuat kalian semua tidak tahu apa-apa. Maafkan aku." Dan Marlin meninggalkan rumah Dylan malam itu. Anak-anak bertanya kepada Lyra dan Dylan mengapa nenek Marlin pergi. Dan yang dikatakan Dylan kepada mereka hanyalah, "Karena dia bukan nenekmu, dia pembohong." Seminggu kemudian Dylan menyesal mengatakan itu.
Dia mengetahui bahwa Marlin bukanlah ibu kandung yang telah menelantarkannya. Dylan kebetulan menemukan profil Facebook Marlin di laptop karena dia belum keluar, dan dia membaca pesan lain yang ditinggalkan temannya, Linda. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya, Marlin. Betapa hancurnya dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan ibunya 2 kali. Dia berhak untuk mengetahui bahwa ibunya meninggalkannya di taman dan kamu membawanya masuk. Dia akan mencintaimu, Marlin. Dia benar-benar akan. Dylan tidak percaya dengan apa yang telah dia baca. Dia memeriksa seluruh profilnya sambil menangis, membaca pesan Linda, dan coba tebak, dia menemukan Marlin tinggal hanya beberapa blok darinya. Dylan bergegas ke rumahnya dan begitu dia membuka pintu, dia menangis dan memeluknya. "Ibu," isanya, "aku mencintaimu. Maafkan aku, Bu. Aku sangat menyesal. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bukan ibu kandungku? Kamu telah menyelamatkanku." "Apa bedanya, Dylan?" dia bertanya, memeluknya kembali. "Aku mencintaimu seperti anakku, dan aku merasa sedih ketika aku meninggalkanmu. Aku memang meninggalkanmu. Aku tidak berbeda dengan ibumu, kecuali aku meninggalkanmu karena aku mencintaimu." "Kamu pulang," katanya. "Itu saja yang kuinginkan. Aku mencintaimu." Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seorang ibu mencintai anaknya apapun yang terjadi. Fakta bahwa Dylan bukan darah Marlin tidak masalah baginya, karena di dalam hatinya dia adalah seorang ibu yang hanya ingin memberikan semua cinta yang dia bisa kepada putranya. Berkorban tidak pernah mudah, tetapi terkadang itu satu-satunya jalan keluar. Marlin telah melepaskan Dylan karena dia cukup mencintainya untuk menempatkan kepentingannya di atas kepentingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.